pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat? Baik. Masih semangat? Masih. Baik, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah ya, masih semangat ya. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman. Ya, silakan. Ya, semuanya ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Pak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Sen, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Siapa? Fahmi. Oke, Fahmi. Kenapa Fahmi? Sakit. Oke, ya. Ada yang lain? Oh, tidak ada. Berarti cuma Fahmi yang tidak hadir ya? Iya. Nah, kita doakan agar supaya Fahmi cepat sehat, cepat sembuh, agar bisa bersama-sama kita kembali mengikuti pelajaran yang akan datang ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya, itu Garuda Pancasila. Coba satu orang pimpinan. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budaya. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai makna kandungan surah Al-Mulk ya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, Pak ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Itu menghafal surat Al-Maun. Menghafal surah Al-Maun ya. Ada yang tahu surah Al-Maun itu surah yang turun di kota apa? Mekah ya. Dia termasuk golongan surah apa? Iya. Iya, bagus sekali ya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak ingin menyampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Maun. Yang ketiga, memahami makna Quran Surah Al-Maun dengan benar. Dan yang keempat, membaca Quran Surah Al-Maun dengan tartil. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan menggunakan model discovery learning, diharapkan siswa dapat satu, menjelaskan arti Quran Surah Al-Maun dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna Quran Surah Al-Maun dengan benar. Yang ketiga, menguraikan pesan pokok Quran Surah Al-Maun dengan benar. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Al-Maun dengan benar. Baik Pak, sebelum kita masuk, coba kita sama-sama
membaca Quran surah Al-Maun ya. Jadi sama-sama ya, ketika Pak ucapkan sama-sama kita mengikuti ya. Boleh? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Selanjutnya Pak ingin membagi kelompok ya dalam 3 kelompok ya. Ini bagian sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya silakan disatukan mejanya untuk berkelompok. Perhatikan di sini. Jadi sebelum masuk ke materi, Pak ingin memperlihatkan atau mempertontonkan sebuah video ya, mempertontonkan sebuah video. Tolong disimak baik-baik ya. Tolong disimak baik-baik ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5 ya. Pelajaran yang ke-6, yaitu materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Maun. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah makna kandungan surat Al-Maun. Oke, baiklah, itu tadi video ya yang menceritakan tentang makna kandungan surah Al-Maun. Pak akan menjelaskan sedikit ya tentang materi makna surah Al-Maun ya. Mana surah Al-Maun ini adalah surah yang diturunkan Allah karena ada sebab-sebabnya ya. Yang pertama, Allah itu menurunkan surah Al-Maun. Di ayat pertama, Allah bertanya kepada kita umatnya, ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, jadi ketika Allah menurunkan ayat ini, bukannya Allah tidak tahu ya kepada manusia. Allah itu bertanya, bukannya Allah tidak tahu, tetapi Allah ingin menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita apa saja yang akan dijelaskan nantinya di dalam kandungan surah Al-Maun ini. Yang pertama yaitu kandungan surah Al-Maun ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Apa tadi? Orang-orang yang mendustakan agama. Jadi Pak harapkan kepada kalian setelah menonton atau menyaksikan video tadi, mengharapkan kalian berdiskusi di setiap kelompok ya untuk menceritakan ya masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam video tersebut ya. Cari semua masalah-masalah apa yang terkait dalam video. Sebentar, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya di depan, dan kelompok lain kalau ada yang ingin bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasikan, Pak akan berikan kesempatan. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang Pak akan membagikan juga LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakannya ya. Kelompok 1, 2, kelompok 3. Oke, silakan dikerjakan dan berdiskusi dengan temannya ya mengenai video atau tayangan yang ditampilkan tadi. Ya, silakan. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan ya. Ya, kelompok 1 silakan berdiskusi no, tentang masalah-masalah apa saja yang terjadi di dalam video tersebut. Ya. Oke, jawab ya.
Sekarang Pak akan kumpulkan LKPD-nya ke kelompok 3, kelompok 2 sudah, kelompok 1 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya mengenai video dan penjelasan yang ditampilkan tadi di layar monitor ya. Ya, tapi sebelum kita masuk ke diskusi, coba kita semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah di siang hari ini masih semangat. Oke, baiklah, Pak akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok 1. Silakan. Ya, semua naik. Ya. Ini, jajar sini. Bapak ingin membacakan. Tuh, sabar. Oke. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu setelah mengamati tayangan video menurut kelompok kami. Surat Al-Maun berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, diantaranya 1. Orang yang suka menghardik anak yatim, contohnya suka mencela anak yatim tersebut dan menyakiti perasaannya. 2. Orang yang dalam sholatnya suka bermain-main atau menghayal dalam sholatnya sehingga dia tidak khusyuk. 3. Orang yang tidak mau berbagi kepada sesama. Oke. Sudah selesai? Oke. Barangkali ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Pak berikan kesempatan. Siapa? Kelompok mana? Oh, dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Memberikan contoh bagaimana orang yang suka bermain dalam sholatnya. Oke, jadi pertanyaannya kelompok 2, coba berikan contoh orang yang bermain-main dalam sholatnya. Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan. Contohnya yaitu apabila sholat di masjid saling bercerita antara teman atau tidak ketika sholat. Oh ya, jadi contohnya itu ketika sholat berjamaah ada teman yang saling menceritakan ya. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya Pak beri kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Maju. Sini sedikit. Sini. Ya. Siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, silakan. Kelompok 2, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu setelah menonton tayangan video menurut kelompok kami, surat Al-Maun diturunkan Allah agar memberikan peringatan terhadap manusia di antaranya. 1. Agar jangan suka mencela atau memusuhi anak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Duduk. Ya. Jadi terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya kepada teman-teman kelompok lain ya. Mempelajari tentang makna kandungan surah Al-Maun, apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari pelajaran pada pagi hari ini? Dari kelompok 1 mungkin ada? Oke, silakan. Orang yang suka menghardik anak yatim, contohnya suka mencela anak yatim tersebut dan menyakiti perasaannya. Jadi ya betul sekali. Jadi kita tidak boleh menghardik atau menyakiti anak yatim. Ada yang lain? Ada. Oke, silakan. Silakan tambah lagi. Serta kita harus saling membantu sesama, tidak boleh kikir atau pelit. Oke, baiklah. Jadi sudah terbukti ya bahwa di dalam kandungan surah Al-Maun itu terdapat beberapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama tadi adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Jadi di ayat ini ditekankan bahwa kita tidak boleh menghardik atau menyakiti anak yatim. Yang kedua, tidak boleh
membantu orang lain, tidak boleh pelit atau tidak boleh kikir. Ya, dan yang terakhir kita tidak boleh riak. Apa selanjutnya Pak ingin membagikan soal atau tes evaluasi pelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dikerjakan sebaik mungkin ya. Sudah selesai? Sudah selesai. Pak kumpulkan kembali 5 jawabannya ya. Jadi sebelum Pak mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, Pak ingin memberikan penguatan bahwa kita harus rajin membaca Al-Quran agar supaya kita mendapatkan pahala yang banyak, dan semua yang apa di dalam kandungan Al-Maun tadi kita harus amalkannya. Tidak boleh menghadir anak sholat tepat waktu ya, dengan khusyuk, tidak boleh bermain-main, tidak boleh berperilaku riya ya. Oke, baiklah. Untuk pelajaran kita minggu depan yaitu pembahasan mengenai iman kepada malaikat Allah ya. Apa tadi? Iman kepada malaikat Allah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta tolong lagi kepada ketua kelas untuk membacakan doa kita sebelum mengakhiri pelajaran. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan doa. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Pak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.